Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami mendapat materi tentang salut lapis tipis. Kami sudah mereview jurnal dengan judul penggunaan alginat pada formulasi penyalut tipis tablet vitamin A. Berikut kami akan menjelaskan bagaimana penelitian pada jurnal ini. Berikut anggota kelompok kami terdiri dari 8 anak, bisa dibaca sendiri pada slide. Penyalutan atau coating adalah cara untuk mendapatkan stabilitas, penampakan yang menarik, kemudian penyerapan, atau menutupi rasa dan bau yang tidak enak suatu obat pada tablet. Hal tersebut dikemukakan oleh Bohr et al. Dan Porter et al. Dalam Ohmori et al. 2004. Dalam penelitian ini, alginat yang digunakan merupakan hasil ekstraksi dari rumput laut Sargassum filipendula dan berfungsi sebagai polimer tunggal dalam formula penyalut tipis pada tablet. Tablet inti yang akan disalut mengandung zat aktif vitamin A. Vitamin A diperlukan untuk regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap dan diindikasikan untuk pencegahan dan pengobatan defisiensi vitamin A. Hal tersebut dikemukakan oleh Watimena dan Subito pada tahun 1990. Watimena dan Subito pada tahun 1990 juga mengatakan bahwa vitamin A merupakan obat yang sensitif terhadap kelembapan, udara, dan cahaya. Selain itu, zat ini juga mengalami oksidasi, terutama dikatalis oleh logam besi dan tembaga. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyalutan pada tablet yang mengandung zat aktif ini untuk melindungi obat dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu kestabilan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan alginat yang diekstrak dari rumput laut Sargassum filipendula sebagai bahan penyalut tipis pada tablet vitamin A dan menentukan formula penyalut tipis terbaik untuk tablet vitamin A. Berikut rancangan formula dari formulasi tablet salut yang digunakan pada penelitian ini. Bahan yang pertama yaitu vitamin A dengan komposisi 12,28 yang berfungsi atau berperan sebagai zat aktif bahan obat. Selanjutnya ada laktosa anhidrat dengan komposisi yang digunakan sebesar 37,22 sebagai bahan pengisi. Avisal pH 102 dengan komposisi 45,00 sebagai bahan pengikat. Magnesium stearat dengan komposisi 1,00 sebagai lubrikan atau bahan pelicin. Talkum dengan komposisi 3,00 sebagai glidan atau bahan pelicin. Aerosil dengan komposisi 1,00 absorben. Natrium bisulfit dengan komposisi 0,50 sebagai pengawet. Selanjutnya yaitu metode pembuatan. Sebelum melakukan penyalutan pada tablet, tentunya dibuat dulu tablet intinya. Dibuat tablet sesuai dengan komposisi yang disebutkan, serta ditambah juga beberapa bahan tambahan. Kemudian, massa tablet dicetak dalam bentuk cembung menggunakan metode cetak langsung dengan bobot masing-masing sebanyak 300 gram. Jadi, pada pembuatan tablet intinya itu digunakan metode cetak langsung dengan bobot sebesar 300 mg. Setelah tablet inti berhasil dibuat, selanjutnya menuju ke proses pembuatan penyalutan pada tablet inti tadi. Nah, dilakukan penyalutan dengan berbagai perlakuan, yaitu pada perlakuan A sampai dengan perlakuan D. Perlakuan A dilakukan dengan 1,00 gram alginat ditambah dengan 0,20 peg. Pada perlakuan B, 1,25 gram
alginat ditambah dengan 0,25 PEG. Pada perlakuan C, 1,50 gram alginat ditambah dengan 0,30 PEG. Sedangkan pada perlakuan D, 1,75 gram alginat ditambah dengan 0,35 gram PEG. Nah, pembanding yang digunakan yaitu 10 gram farmakot ditambah dengan 1 gram PEG. Dan lain-lain yang digunakan ada juga 0,5 gram TiO2 dan 100 ml Aquades. Nah, pembuatan penyalutan pada penelitian ini itu dengan penyemprotan larutan secara sedikit demi sedikit dengan interval waktu yang singkat. Penyalutan pada pembuatan salut tablet ini memakan waktu kurang lebih 2,5-4 jam atau hingga penyalut pada tabletnya mengering. Selanjutnya, fungsi masing-masing bahan. Masing-masing bahan yang digunakan dalam penelitian ini tentunya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A dibutuhkan tubuh untuk fungsi sistem imun, reproduksi, dan komunikasi antar sel. Dan manfaat vitamin A ini sebagai zat aktif. Manfaat lainnya yaitu untuk menunjang pertumbuhan dan pembalahan sel, menjaga fungsi jantung, paru-paru, serta ginjal. Selanjutnya ada laktosa, merupakan bahan pengisi yang banyak digunakan dalam pembuatan tablet. Biasanya digunakan laktosa dalam bentuk serbuk sebagai bahan pengisi tablet yang dibuat secara granulasi pada basah. Bahan selanjutnya yaitu Avisel pH 102. Avisel merupakan eksipien yang berfungsi sebagai disintegran dan pengikat serta sebagai pengisi dalam pembuatan tablet. Sebagai disintegran, Avisel dapat mengembang karena di dalamnya ada cairan saliva sehingga menyebabkan tablet dapat cepat pecah. Nah, digunakan juga magnesium stearat sebagai zat pelicin. Berdasarkan fungsi masing-masing bahan, talkum berfungsi sebagai glidan dan magnesium sebagai lubrikan. Selanjutnya ada bahan talkum, merupakan mineral industri yang memiliki fungsi sebagai bahan pengisi, pelapis, ataupun sebagai pitch control agent. Ada juga aerosil, merupakan bahan tambahan dalam pembuatan tablet yang fungsinya itu sebagai pelincir, penghancur, juga sebagai penyerap. Bahan terakhir yaitu natrium bisulfat, digunakan terutama untuk menurunkan pH. Untuk aplikasi tingkat teknis digunakan dalam penyelesaian logam, produk bersih, dan untuk menurunkan pH air untuk klorinasi yang efektif di kolam renang dan kolam air panas. Selanjutnya berikut hasil dari penelitian, bisa dilihat sendiri parameter-parameter yang digunakan, dibandingkan dengan pembandingnya, kemudian pada perlakuannya. Lanjut pada pembahasan. Pada tablet pembanding, formula penyalut lapisan tipis sebagai pembanding menggunakan hidroksimetilpropil selulosa (HPMC). HPMC memiliki sifat polimer yang ideal untuk penyalut lapis tipis. Ditambahkan juga polyethylene glycol 6000 berfungsi sebagai plasticizer yang dapat meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas lapis tipis supaya tidak mudah rapuh, tidak mudah pecah, tidak mudah lepas, serta mengurangi adanya kelengketan. Nah, penambahan plasticizer umumnya 10-20% dari bobot polimernya. Penggunaan TiO2 pada semua formula berfungsi sebagai zat pemburam atau pewarna yang akan memburamkan lapis tipis dengan memberikan warna putih transparan sehingga warna tablet inti masih tetap terlihat. Pemakaian TiO2 dalam formula tidak boleh atau tidak dapat lebih dari 0,5 karena zat
ini tidak larut dalam air, tetapi membentuk dispersi, sehingga konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan pengendapan TiO2 dalam larutan penyalut dan menghasilkan salutan yang kasar pada tablet. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan yang dilihat pada penelitian ini yaitu keseragaman sediaan tablet, kekerasan tablet, dan keregasan tablet. Pada keseragaman sediaan tablet, berdasarkan hasil uji, tablet salut dengan perlakuan A sampai dengan D masih memenuhi persyaratan keseragaman ukuran. Kemudian pada kekerasannya, menunjukkan bahwa perlakuan pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap kekerasan tablet, namun perlakuan D tidak berbeda nyata dengan pembanding. Kemudian yang terakhir pada keregasan tablet, berdasarkan hasil analisis, baik tablet kontrol maupun tablet salut dari seluruh formula dinyatakan memenuhi persyaratan uji waktu hancur. Nah, sedangkan di pihak lain pada formula yang menggunakan alginat, proses penyalutan berlangsung lebih lama karena viskositas larutan penyalut perlakuan A sampai dengan D lebih rendah daripada viskositas larutan penyalut pembanding. Lama penyalutan juga dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi polimer yang digunakan dalam formula, yaitu semakin sedikit polimer yang digunakan, maka penyalutan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alginat dari rumput laut Sargassum filipendula dapat digunakan sebagai bahan penyalut tipis atau film coating pada tablet vitamin A. Selanjutnya, penggunaan alginat 1,75 gram pada formula A sampai dengan D memenuhi syarat uji tablet dari segi evaluasi visual, keseragaman ukuran, keseragaman sediaan, kekerasan, keregasan, dan waktu hancur. Nah, formula yang memberikan perlindungan dan stabilitas optimal terhadap vitamin A jika dibandingkan dengan tablet pembanding adalah perlakuan D, yaitu 1 gram alginat dan 0,35 gram PEG. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga PT dari kelompok kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.